Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan di pagi hari ini. Sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ika Filia, mahasiswa Ilmu Komunikasi International Women University angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema komunikasi dan media. Oke, berbicara mengenai komunikasi dan media, siapa sih yang nggak tahu mengenai handphone? Yang dimana handphone ini itu merupakan salah satu media komunikasi berbentuk kotak yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Perkembangannya pun beragam dari tahun ke tahunnya. Teman-teman, saya yakin teman-teman semua pasti sudah banyak yang mengetahui mengenai komunikasi zaman dulu itu tidak semudah komunikasi di era globalisasi, yang dimana orang-orang dulu itu harus bertemu secara langsung atau bahkan mengirimkan surat kepada pihak yang ingin mereka tuju. Teman-teman, kemudian muncullah inovasi-inovasi lainnya seperti handphone yang dapat bertelepon dan juga mengirimkan pesan-pesan singkat. Sampailah di titik saat ini, di mana handphone lebih memiliki banyak kegunaan, seperti berfoto, merekam video, merekam suara, gamers, atau bahkan memudahkan membantu dalam dunia pekerjaan. Gak cuma handphone, jaringan internet juga melengkapi perkembangan teknologi. Jaringan internet mempermudah bahkan memperluas komunikasi dan juga informasi. Berbeda dengan sebelumnya, yaitu mengenai bertelepon dan juga mengenai pesan singkat. Kini dengan jaringan internet, komunikasi bisa dilakukan secara audiovisual. Bahkan simbol-simbolnya juga dapat mengekspresikan pesan-pesan yang akan kita kirim. Teman-teman pernah nggak sih mendengar istilah internet adalah jendela dunia? Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih internet bisa disebut dengan sebutan jendela dunia? Jadi teman-teman, karena melalui internet ini kita bisa mengetahui segala hal yang ada di dunia ini. Bahkan kita juga bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa adanya batasan waktu dan juga jarak. Teman-teman, mudahnya mengakses informasi dengan internet dan canggihnya media handphone tentu membawa banyak pengaruh dalam segala aspek kehidupan kita. Komunikasi menjadi sangat mudah dan luas. Salah satu halnya yaitu mengenai jejaring sosial. Teman-teman, contoh aplikasi jejaring sosial itu ada WhatsApp, Instagram, Facebook, atau bahkan teman-teman yang lain sudah lebih dulu tahu mengenai aplikasi-aplikasi jaring sosial ya. Dan saya juga yakin teman-teman semuanya pasti sudah pernah bahkan rutin menggunakan aplikasi tersebut. Karena teman-teman dengan menggunakan aplikasi ini kita nggak cuma bisa mengirimkan pesan tulisan saja, tetapi kita juga bisa bertelepon atau juga kita bisa melakukan panggilan video. Kita bisa mengirimkan pesan-pesan pribadi, mengirimkan informasi-informasi penting melalui aplikasi ini. Bahkan kita juga bisa bertemu dan juga berkenalan dengan orang yang awalnya tidak kita ketahui identitasnya. Kita bisa menemukan teman baru. Oke teman-teman, selain jejaring sosial, kita juga dapat mengakses internet melalui web ataupun Google, yang dimana segala informasi bisa kita dapatkan di sini. Di dalam dunia pendidikan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kita pernah memanfaatkan hal ini. Sebagai contohnya, saya ambil dari pengalaman saya pribadi, yang dimana waktu itu ketika saya masih duduk di bangku SMA, di salah satu mata pelajaran saya mendapatkan tugas ujian harian secara online melalui Gform. Jujur di situ waktu itu saya benar-benar mudah mengerjakan ujian tersebut, karena saya mengerjakan ujian tersebut itu bersama-sama dengan yang lainnya. Namun teman-teman tahu, karena kejadian tersebut menimbulkan beberapa kecurigaan, yang dimana waktu itu ketika saya sudah mensubmit, ketika saya sudah menginput nilai, muncullah jawaban-jawaban yang benar dan yang salah. Nah, dari situ teman-teman SMA saya yang lain memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi, nilai yang lebih tinggi lagi.
Gak nyangka ya, ternyata penggunaan internet dapat menimbulkan beberapa risiko. Teman-teman, era globalisasi secara tidak langsung mengubah gaya hidup masyarakat, bahkan menuntut kita untuk memiliki kemampuan teknologi. Segala kebutuhan bisa dengan mudah kita dapatkan dengan adanya media handphone dan juga akses internet. Dari beberapa manfaat yang sebelumnya sudah saya sampaikan, hadirnya inovasi handphone dan jaringan internet menimbulkan dampak negatif di sekitar kita. Contohnya, pernah nggak sih di antara kalian yang mengalami ketika sedang bersama teman ataupun keluarga, handphone itu menjadi lebih menarik daripada obrolan? Teman-teman saya pribadi pernah melihatnya, bahkan mengalaminya. Yang dimana waktu itu ketika saya sedang berkumpul dengan teman-teman saya, beberapa dari mereka ada yang lebih sibuk dengan handphonenya. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang mengunggah status kebersamaan kita waktu itu. Padahal kenyataannya, perbincangan kita, obrolan kita, kebersamaan kita waktu itu terlihat lebih pasif. Emang sih waktu itu gak ada larangan untuk gak boleh memainkan handphone. Tapi bukannya lebih baik, lebih bagus kalau misalkan kita ini bisa menghargai waktu kebersamaan kita ya? Oke. Selain itu teman-teman, kemudahan dalam jejaring sosial justru menimbulkan penipuan. Pernah nggak sih kalian mendengar mengenai kasus kencan online yang berujung maut? Atau gini deh, kasus mengenai penipuan barang. Nah, hal ini itu merupakan peristiwa yang terjadi akibat dari kemudahan akses internet. Orang-orang dapat memasukkan identitas diri mereka. Dalam dunia perbisnisan pun begitu. Pelaku bisnis dapat dengan mudah memasukkan barang dagangan mereka. Sehingga di sini kita harus lebih hati-hati lagi dalam menggunakan internet. Teman-teman, dari beberapa dampak negatif tadi, teman-teman sadar gak sih bahwa internet juga menimbulkan pengaruh buruk untuk anak-anak bahkan balita. Biasanya orang tua itu memberikan fasilitas handphonenya kepada anak mereka untuk membuka aplikasi-aplikasi gamers ataupun tayangan-tayangan video di YouTube. Nah, teman-teman tahu karena hal ini justru anak-anak mengalami kecanduan, bahkan nantinya akan menangis ketika tidak diberikan fasilitas handphone lagi. Cara ini yang biasanya orang tua ambil ketika mereka sedang sibuk dengan pekerjaan mereka. Dari kejadian ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir dan menyadari sudah sebijak apakah kita dalam menghadapi era globalisasi. Kehadiran canggihnya teknologi bisa dengan mudah kita manfaatkan sebaik mungkin tapi jangan sampai kita merugikan orang lain yang ada di sekitar kita teman-teman, terutama pada generasi muda dan anak-anak di bawah umur. Sebisa mungkin kita itu harus memberikan hal-hal yang sesuai dengan umur mereka. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan baik untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.